Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya selalu lancar. Udah lama nggak saya update video podcast ini. Kali ini saya akan cerita tentang Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar, seorang ulama Indonesia yang besar di Makkah sana, yang memiliki banyak karya dan kontribusinya untuk Indonesia. Beliau bernama Syekh Nawawi dengan nama lengkap Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Beliau ini dilahirkan di Jawa Barat, di daerah Banten. Seorang ulama yang paling tersohor dan dikenal terutama di kalangan para santri dan ulama Indonesia. Beliau dikenal dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau dilahirkan di Kampung Tanara namanya, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Karesidenan Banten pada tahun 1813 Masehi. Secara silsilah, Nawawi merupakan keturunan ke-12 dari Sunan Gunung Jati Cirebon, Maulana Syarif Hidayatullah, yaitu keturunan dari putra Maulana Hasanuddin atau yang menjadi Sultan Banten yang pertama, yang bernama Sunya Raras atau Tajul Arsh. Nasabnya juga bersambung sampai Rasulullah Muhammad SAW melalui ayahnya yang bernama Kiai Haji Umar dan ibunya Zubaidah. Untuk lebih jelasnya, silsilah Syekh Nawawi dari garis ayahnya yaitu Syekh Nawawi bin Kiai Umar bin Kiai Arabi bin Kiai Ali bin Kiai Jamat bin Ki Janta bin Ki Mas Bukil bin Ki Maskun bin Ki Masnun bin Ki Maswi bin Ki Tajul Arush Tanara bin Maulana Hasanuddin Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amatuddin Abdullah bin Ali Nuruddin bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Imam Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Atmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Sohib Mirbat bin Sayyid Ali Khalid Qasim bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Ahmad Muhajir Ilallahi bin Imam Isa Nakib bin Imam Muhammad Nakib bin Imam Ali Aridi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu dari silsilah bapaknya, dan dari silsilah ibunya ada Syekh Nawawi bin Nyi Zubaidah binti Muhammad Singaraja. Sejak kecil, Syekh Nawawi ini telah diarahkan bapaknya, yaitu Kiai Haji Umar bin Arabi, yang beliau juga merupakan seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid untuk menjadi seorang ulama. Nah, Syekh Nawawi dari usia 5 tahun sudah menunjukkan kecerdasannya. Beliau dengan mudah menerima pelajaran yang telah diberikan ayahnya. Beberapa pertanyaan kritis juga sering beliau lontarkan, terkadang membuat ayahnya bingung dengan melihat potensi yang ada pada diri anaknya. Sehingga Kiai Haji Umar ini atau bapaknya Syekh Nawawi menyerahkan putranya kepada Kiai Haji Sahal, yang juga merupakan ulama terkenal di Banten. Setelah belajar dari Kiai Sahal ini, Syekh Nawawi melanjutkan pendidikannya kepada Kiai Haji Yusuf yang merupakan ulama besar di Purwakarta, Jawa Barat. Dengan kecintaan yang sangat luar biasa terhadap ilmu agama, Syekh Nawawi itu bersemangat untuk selalu mempelajari berbagai macam jenis ilmu agama. Dalam menuntut ilmu, Imam Nawawi ini kelihatannya sangat terpengaruh dengan pernyataan Imam Syafi'i dalam mendorong pencarian ilmu kepada murid-muridnya. Imam Syafi'i mengatakan seperti ini, tidaklah layak bagi seseorang yang berakal dan berilmu beristirahat dalam mencari ilmu. Tinggalkan negerimu dan berkelanalah, kelak engkau akan menemukan pengganti orang yang kau tinggalkan.
Bersusah payahlah karena sesungguhnya ketinggian derajat kehidupan hanya bisa dicapai dengan bersusah payahan. Pernyataan tersebut memacu dan mendorong Syekh Nawawi Al-Bantani untuk menggali, mencari, dan memperdalam ilmu agamanya pada usia 15 tahun, di mana pada usia tersebut Syekh Nawawi bersama kedua saudaranya pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Setelah musim haji selesai, beliau tidak langsung pulang ke Indonesia, tapi tinggal di sana untuk memperdalam ilmu agamanya. Kesempatan Maaf ya, suara agak berisik, emang deket jalan sih. Kesempatan ini digunakan Syekh Nawawi ya dengan sangat baik ya. Beliau pada kesempatan ini belajar ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadis, tafsir, dan belajar ilmu-ilmu fikih. Nah, kalau ngomong-ngomong soal karomah dari Syekh Nawawi sendiri, Syekh Nawawi memiliki beberapa karomah yang diceritakan oleh banyak kiai gitu ya. Salah seorang kiai yang bernama Kiai Nawawi juga, beliau berasal dari Serang, Banten. Beliau pernah cerita bahwa Syekh Nawawi pernah melakukan sebuah perjalanan jauh dan dia sendirian, lalu berhenti di sebuah gubuk, lalu beliau Syekh Nawawi ini memandangkan azan karena nggak ada, ketika beliau azan ternyata nggak ada orang yang datang untuk mengikuti sholatnya. Nah, beliau akhirnya sholat sendirian. Setelah sholat tersebut, beliau terus keluar dari gubuk itu dan melihat ke belakang. Ternyata di belakangnya ada ular sangat besar sekali. Dan ternyata tadi Syekh Nawawi itu sholat di dalam mulut ular. Selanjutnya masih dari cerita dari Kiai Nawawi juga, ketika terjadi proyek pelebaran jalan di Arab Saudi, kebetulan makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani ini berada di Ma'la di Arab Saudi ya. Ketika ada rencana perlebaran jalan, makamnya ini tidak digusur, tapi bukannya tergusur, malah alat berat yang digunakan itu menjadi rusak. Akhirnya tidak jadi digusur, kemudian dibuatlah jalan layang di atasnya. Dan pada suatu ketika Syekh Nawawi juga pernah sholat di Pekojan daerah Jakarta. Kemudian beliau sholat di sebuah masjid itu, dan masjid itu dekat dengan pengurus yang bernama Habib Yahya. Dia bilang sama Habib Yahya, waktu itu Syekh Nawawi usianya masih muda gitu ya, Habib, ngapunten, afwan, ini kiblatnya kurang serong ke kanan. Padahal Habib Yahya di sini statusnya adalah ahli falak. Habib Yahya pun menyanggah yang dinyatakan oleh Syekh Nawawi. Saya sudah mengukur kiblat masjid ini dengan ilmu saya, ilmu falak atau perbintangan. Jadi insya Allah akan pas. Kemudian Syekh Nawawi menunjuk ke arah kiblat, terpampanglah kiblat itu dengan jelas di depan mereka berdua. Kemudian Habib langsung mencium Syekh Nawawi, mencium tangan Syekh Nawawi. Dan itu karomah-karomah yang beliau berikan. Nah, silakan teman-teman bisa mengambil faedah dari cerita ini. Yang hanya bisa mendapat karomah adalah orang-orang soleh aja, insya Allah. Jangan lupa like video podcast ini dan share ke teman-teman semua agar kita lebih banyak mengambil faedah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.